Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, mohon maaf lahir batin ya, kesebaran. Mudah-mudahan akan lebih baik ya. Mohon maaf lahir batin, Pak. Lahir batin, Pak. Sama Semoga sehat selalu, Pak. banyak videonya. Ya, hari ini kita kuliah eh, 11 ya. Kemarin lupa saya ngasih PR yang chapter 11 ini. Jadi sekarang ini 2 PR, chapter 11 dan 12 ya. Nanti saudara kumpulkan masing-masing videonya ya. 2 chapter itu. Ya, saya akan share materinya ya. Kelihatan ya. Jadi hari ini kita bahas off-balance risk ya. Jadi off-balance ini bahas risiko yang terkait dengan aktivitas off-balance ya. Seperti apa, rancang untuk risiko untuk mengurangi risiko ya, melalui lindung nilai atau hedging ya, dengan sekuritas derivatif atau cara lain. Risiko off-balance ini bisa dampaknya sangat besar ya terhadap perbankan. Seperti misal kasus bearing bank ya, di mana akibat transaksi derivatif yang dirasakan namanya checklisten di Singapura ya. Calon Singapura akhirnya bangkrut. Kalau di Indonesia kasusnya adalah Bank Duta ya. Bank Duta juga sama. Terus transaksi di pasar berjangka sehingga menyebabkan kerugian hampir 1 triliun waktu itu. Sehingga Bank Duta tutup ya, langsung kolap ya. Jadi meskipun transaksi off-balance sheet untuk lindung nilai dari aset on balance sheet ya, atau utang on balance sheet, tapi risikonya besar juga ya. Dan juga keuntungannya nggak begitu banyak ya. Transaksi itu juga nggak besar, tapi dampaknya luar biasa. Jadi di dalam kasus di Bank Duta itu ya di Indonesia dulu, itu terkait juga dengan penyalahgunaan pencatatan akuntansi. Jadi mereka itu mencatat kerugian ya. Tapi kalau terjadi laba, mereka tidak catat. Masuk ke rekening pribadi. Ini akan limbung ya. Jadi nanti menjelaskan berbagai off-balance sheet activity ya. Berdampak off-balance sheet terhadap bisnis besar, untuk performa dan solvency. Yang menjelaskan perbedaan masing-masing jenis off-balance sheet dan risikonya. Dan peran off-balance sheet activity dalam mengurangi risiko lebih uang. Perannya seperti apa? Jadi dari perspektif penilaian aset liability off-balance sheet itu memiliki potensi untuk memiliki arus kas masa depan, positif ataupun negatif. Dia bisa juga berdampak kepada klaim aset, bisa juga berdampak pada kewajibannya. Jadi sehingga ada potensi ke depan dalam menilai permodalan perbankan tidak hanya melihat on balance sheet saja, tapi juga off balance sheet. Ada potensi-potensi tersebut. Ini materi yang kita bahas ya.
Jadi obligasi itu terdiri dari nanti ada loan commitment, ada commercial LC, sistem PLC, derivatif, kontrak future, forward swap dan option. Ya. Lalu juga buat purchase and sales pasar sekuritas. Non schedule L of balanced risk. Apa peran obligasi dalam mengurangi risiko? Ya? Jadi positif itu dia bisa mengurangi risiko, negatifnya malah menambah risiko. Ya. Jika kasus di Bank Mitra sama Bearing Banks. Ya. Dan kemarin juga sebelum ada merger Mandiri itu, salah satu dari 4 bank di venture itu juga mengalami ini. Nanti collab terhadap transaksi derivatif. Ya. Ini gabung segera, harus collab juga itu. Bank pemerintah. Jadi dalam ekonomi, obligasi itu dikenal istilah sebagai contingent asset ya, atau contingent liability. Dia ada dampak terhadap laporan keuangan yang akan datang. Jadi di contingent asset itu obligasi itu berpotensi menjadi aset di masa datang. Contoh seperti apa? Seperti komitmen loan itu. Loan itu komitmen bank itu memberikan pinjaman kepada debiturnya ke depan. Begitu ditarik, dicairkan dari debitur, maka menjadi hitam kredit ya. Itu kredit diberikan oleh perbankan. Menjadi buah aset. Ya. Itu juga kalau contingent liability, obligasi itu potensi jadi kewajiban. Seperti misalnya si impor ya, si impor. Si impor itu kalau dibuka dengan menunjukkan obligasi bisa dibuka. Pada direalisasi oleh si nasabah, maka nanti akan menimbulkan utang itu, utang LC kepada nasabah itu karena waktu membayar kepada non-shooting bank. Ada si impor dibuka itu. Lebih jauh ada beberapa gagalan bank besar, contoh di mana bank ini, lembaga keuangan ini mengalami masalah ya akibat ada transaksi terkait dengan balance sheet itu. Jadi investment bank Lehman Brothers ya. Investment bank itu contoh Lehman Brothers, Dearstone, Daniel Lynch ya. Itu kan bangkrut ya, karena derivatif. Terus saving institution lembaga saving ya, di Washington Mutual bersama. Insurance company AIG ya. AIG ini juga bukan masalah besar terkait dengan transaksi derivatif. Indonesia ada asuransi besar yang korek, tapi bukan karena transaksi derivatif, tapi karena korupsi ya. Karena mereka melakukan apa? Melakukan investasi yang potong mungkin korupsi kan. Kalau commercial bank seperti Citigroup ya. Citigroup itu yang apa? Citibank itu ya. Itu mengalami gangguan juga. Perusahaan perusahaan pembiayaan CIT Group, government sponsor agency, Fannie dan Freddie Mac ya. Nah ini ada beberapa kerugian cukup besar disebutkan di awal. Kemudian transaksi derivatif seperti September Oktober 94 Bankers Trust itu digugat oleh Gibson Gritting and Proctors Gamble. Terus kerugian derivatif sebesar 21 juta US. Gibson dan penyelesaian 200 juta US untuk Procter dan Gamble. Ya.
Februari 95, Barings yang sebutkan tadi, Baring Bank Institusi Inggris mengumumkan kerugian yang pada akhirnya berjumlah 1,8 miliar, berapa 10 triliun, 20 triliun, 20 triliun. Terkait dengan perdagangan derivatif Singapura oleh pedagang Nicholas Lessem, ini terkenal sekali, ya, Nicholas Lessem, ya. Sampai 20 triliun kerugiannya. Sehingga bank yang Baring Banks itu yang investasi itu ke Inggris sampai umurnya 100 tahun lebih, hampir ya 100 tahun lebih, sebelum bisa merdeka, ya. Itu tutup ya, negara kerugiannya. Nah, kalau apabila 10 triliun itu kan 20 triliun itu kerugian tunai, ya, tunai. Sedangkan bank itu tunai sekitar itu juga, ya. Kalau misalnya asetnya si Bank Mandiri itu, Bank Mandiri itu uang tunainya itu perlu 40 triliun, ya, 40 triliun. Ya. Kalau dikerugikan oleh derivatif sekitar 20 sampai 30 triliun, ya kolab ya. Karena kan KWF mungkin sekitar 35 triliun ya KWF wajib ini. Kalau dia rugi 30 triliun, 30 triliun kan bisa kena suspend oleh Bank Indonesia. Karena clearing ya. Kemudian juga Desember 96, NatWest Bank menemukan kerugian sebesar 77 juta pound sterling ya, tahun 96. Disebabkan oleh kesalahan penetapan harga derivatif dengan perbankan investasinya. Di mantan pedagang, mantan trader ya, Kyriakos Propois disalahkan atas kerugian tersebut disebabkan oleh 2 tahun trading yang tidak sah olehnya. Tapi kepala pasar US Martin Payne mengundurkan diri presiden tersebut. Jadi juga direktur pasar berjangka di Inggris itu sampai mengundurkan diri karena masalah ini. Kita mungkin nggak ada kerugian bertriliun untuk mengundurkan diri gitu. Jadi negara maju sudah berdaya itu. Dan tanggal Maret 97 ya, Idi Amin Corp, mantan untuk trader di Midland Bank, cabang New York, dilarang oleh Reserve Board atas pemasukkan buku catatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan derivatif suku bunganya. Itu juga terjadi di Bank Duta. Mungkin sudah nggak pernah lihat Bank Duta itu, karena ditutupnya tahun 2090 ya, 90 tutupnya. Kemudian cabang perusahaan terpusat Midland, SCBC mengatakan juga uang yang terlibat tidak signifikan, tapi tetap saja membuka kerugian besar bagi cabang di New York situ. Dan juga November 1997 ya, Manhattan ditemukan telah kehilangan hingga 200 juta US pada trading utang pasar berkembang. Jadi sebagian dari masalah itu dilaporkan karena utang, sebagian masalah itu dilaporkan karena eksposur ke pasar negara berkembang dari produk dalam kompleks. Dan Januari 1998 ya, Union Bank of Switzerland dilaporkan mengalami kerugian derivatif yang tidak terukur. UBS berjanji mengungkapkan penuh bulan hari. Jadi kerugian itu tidak diumumkan berapa sebenarnya. Ini bukan bank itu juga mengalami gangguan ya, keuangan. Agustus September 1998, manajemen modal jangka panjang dinilai dengan eksposur lebih 1,2 triliun dalam derivatif bisnis lainnya. Harus diselamatkan oleh ekosistem bank komersial. Sekian besarnya itu, 1,25 triliun kali berapa? Jadi 10.000 aja deh, berapa? 5 triliun itu. Ya. Bisa kalau satu kan 15.000 triliun.
seperempat, ini 20.000 triliun kerugian. Masa bank konsorsium mengatasi itu. Yang maksudnya tambahan 3,05 miliar likuiditas ke dalam dana tersebut. Nah, Juli 2021, Morgan Chase dan Citigroup mengalami kerugian 2,25 miliar dolar. Atau setara dengan berapa? 2 kali 230. 35 triliun ya. Atas derivatif kredit yang diberikan kepada Enron yang gagal. Because Enron menyebut di sini. Morgan juga Morgan juga mengalami hal sama. Dapat dulu Citigroup ya. Bulan Desember 2001 sampai 2002 Januari, Iris Bank mengalami kerugian 50 juta US dollar. Pedagang valuta asing, pedagang nakal John Rasnek. September 2006, Maret Faisal kehilangan 6 miliar dolar. Luar biasa kerugian dari operasi itu tidak online. Bukan eksklusi bisa kolab ya. Februari 2007 ya, dan Februari 2008, dan Februari 2008 dua kali mungkin dicerita oleh lembaga keuangan. Juni 2008 ya, Stanley kehilangan 1 juta dolar. April 2011, di September 2011, di Mei 2012. Jadi hampir tiap tahun. So kalau kita lihat di tahun hampir tiap tahun ya, masalah. Di 2009, 2010 nggak ada. Jadi obligasi aset satu item, usul katakan obligasi aset apabila peristiwa kontingent terjadi. Ketika terjadi itu terjadi sukses ya. Maka item obligasi tersebut akan menjadi aset dalam neraca. Itu ketiga sebutnya obligasi liability. Tapi item unsur dikatakan obligasi liability apabila peristiwa kontingent terjadi, maka item obligasi tersebut akan menjadi liability dalam neraca. Pembelian OBS aktiva dan lebih sulit dan kompleks karena ketidakpastian probability di bawah 1. Ada beberapa item OBS memiliki fitur option. Jadi untuk option itu kan pasien pakai asas pangga, kapitalisasi pangga. Itu cara estimasi posisi obligasi dan option adalah menghitung dari fitur option. Jadi letak option itu adalah menggambarkan sensitivitas dalam nilai option terhadap perubahan unit price dari underlying security. Unit OBS kepada delta, nombor sinlah delta dikalikan dengan swap value dari option apa dari nilai option position. Ini contoh, misalnya lembaga keuangan beli call option bond. Option itu ada opsi untuk beli. Okay. Call option. Opsi untuk jual put option. Dia hak untuk beli obligasi dengan national value 1.000 juta dolar ya. Delta dihitung 0,25. Sekarang nilai kontingent aset pada posisi option adalah 25 juta dolar. Jadi delta dikali dengan nilai national value. Nah, 0,25 itu dapat dari mana? Dari delta of loss option. Delta option itu perubahan dalam harga opsi, bagi perubahan dalam harga underlying security. Jadi obligasi itu berapa perubahan harga obligasi
Nah, itu akan mempengaruhi deltanya. Jadi perubahan harga opsi dibagi perubahan harga security. Ke sini kan opsi beli obligasi. Berapa perubahan harga nilai opsi beli obligasi itu dibagi dengan perubahan harga dari obligasi itu dapat 0,25. Sehingga posisi rutin aset dihitung sebesar 0,25 dikali 100 juta dapat 25 juta sulang. Nah, harga opsi itu dihitung dengan Black Scholes model atau binomial model. Kalau di akuntansi ya, model yang bisa digunakan untuk menghitung nilai opsi itulah Black Scholes model sistem akuntansi. Binomial tidak. Ini ada dua model yang bisa digunakan. Dan loan commitment terusnya adalah salah satu operation activity yang di fitur opsi juga loan commitment. Loan commitment itu pagu kredit yang disetujui oleh bank yang diberikan kepada debitur tertentu. Jadi disetujui, jadi terserah debitur itu menarik ya. Kalau dia banyak opsi juga bisa tarik, bisa enggak kan opsi kan. Dan dia sudah dikenakan biaya commitment fee kan, itu diberikan loan commitment itu. Wah. Dan dengan maju kepada swap, futures, dan forward, serta option tadi itu, data umum digunakan untuk mengkonversi posisi ini ke dalam equivalent dan underlying aset. Jadi berapa konversi swap, futures, dan forward ini. Contoh ya, contoh misalnya lembaga keuangan itu memiliki swap atas hutang 20 juta US 10 tahun. Floating interest rate swap itu floating rate interest rate swap cicilan semi annual 6 bulanan. Semua penerimaan itu fixed interest 8% per tahun. Di floating interest rate dibayar atas hutang per 6 bulan adalah besar LIBOR. Lihat cabang itu di debitnya apa? Bagi sebuah asetnya itu obligasi 10 tahun. Tahun itu fix ya, 8%. Dan sumber dana liabilitas obligasi 10 tahun dia dan floating dan itu 20 juta. Ini beda nih, satu fix, satu floating. Ini soal lagi ya. Jadi dengan demikian market value dari swap adalah present value dari perbedaan antara cash flow fixed rate bond dengan expected cash flow on the floating rate bond. Jadi kita estimasi berapa aliran kas
present value dari rangkas fixed rate bond ya. Jadi bisa kalau fixed bond itu udah 2 tahun ya, kita present value kan cash yang terima selama 2 tahun itu. Kalau dia fix kan gampang ya. Jadi fix itu dikali dengan bunga, dengan pokok dapat cash flow tiap tahun yang diterima. Tapi kalau dia floating rate, maka perlu diestimasi floating rate, karena kan mengalami perubahan suku bunga. Jadi nanti selisih dari present value cash flow yang fix dengan present value cash flow floating rate ya. Karena kalau expected, karena floating rate itu berubah, kalau fixed rate bisa diperkirakan kan. Tapi kalau floating rate agak expected. Nah, selisih present value dari cash flow fixed rate yang merupakan aset ya, dikurangi expected cash flow dari floating rate, nah itulah yang bagi value di swap. Jadi misal bagi value swap adalah 3% dari nominalnya, maka bagi value swapnya lah 3% dari 2 juta, dapat 600.000. Ya. Jadi bisa selisih antara present value dari total yang fix dengan floating rate bisa dapatnya 3%. 3% kali 2 juta. Ya. Nah, swapnya kan ini swapnya adalah tahun 2 juta ini kan, ini swap kan kalau floating rate. Ya. Nah, 3% kali dengan 2 juta, jadi 600.000 belinya. Nah, kita dapat terhadap subvensi bank itu. Misal contoh seperti ini. Misal dalam secara tradisional BSN maupun financial institution ya, distribusi financial institution, itu bisa asetnya market value-nya 100. Kalau market value liability-nya 90. Berarti mesti berapa? 100 kalau 90 per 10. Equity 100 kalau 90 per 10. Kemudian biasa digunakan untuk nilai subvensi. Total aset sudah 10 bagi 100, jadi 10%. Ya. 10%. Ini 10 dibagi 100. Total aset 10%. Nah, tabel kedua ya, penilaian dari distribusi keuangan itu tadi kan on-nya dan off adalah sebagai berikut. Itu di on kalau pertama market value aset 100, kalau market value liability 90. Nah, ini diperhitungkan juga yang contingent asset 50, contingent liability 55. Misalnya memiliki, sehingga kalau totalkan 150 dibanding 90 tambah 55 berapa? 145 kan? 100 berapa itu? 145. 110 ke 145 dapat 5. Jadi TBC turun jadi 5. Sebenarnya 10 jadi 5. Ya. Sehingga yang 5 itu ya, capital to asset ratio jadi 6% dengan 5/100. Apa butuhkan offensive. Jadi
5 ini dibagi dengan 100, bukan 150. Ya, jadi 5%. Ya. Jadi akibatnya apa? Dengan adanya posisi balance sheet net ini, di mana utang yang besar 55, maka mengurangi dari aktif bersih dari lembaga keuangan. Ini berisiko ya. Kalau sebelum masukkan balance sheet 10, sekarang jadi 5, turun 5. Jadi dengan mengaktifkan balance sheet ya, Mama, Mama itu dia yang boleh itu, Mas. Yang 33 nggak ada itu. Ini oke, makin. Jadi jenis aktivitas balance sheet dan komitmen SNBLC features forward contract swap option dan renew security and loan result. Jadi di Bank Amerika itu ada kecenderungan aktivitas balance sheet yang meningkat ya. Tapi perbankan kita aktivitas balance sheet tidak begitu tinggi ya. Sebenarnya. Kita lihat bank loan commitment agreement ya. Ada satu kontraktual komitmen untuk loan bagi perusahaan ya, dengan jumlah maksimum itu bertingkat suku bunga. Jadi bank loan komitmen itu komitmen bank untuk memberikan kredit ya, kepada debitur ya, dengan pagu tertentu. Jadi bisa debitur terima pinjam kredit ya, disetujui. Nah, itulah loan komitmennya ya, dari perbankan itu. Misal pagu pinjaman 10 juta dengan tingkat bunga 12%. Maka si peminjam memiliki opsi untuk menarik pinjaman sesuai dengan loan commitment agreement. Sesuai dengan itu. Jadi bisa narik 10 juta, bisa juga enggak. Nah, dengan ada komitmen itu, bank membebankan fee di muka sebesar 108% atau provisi dari pagu komitmen yang 10 juta itu. Dapatnya berapa? 12 juta 500 ribu. Jadi kalau bank tengah narik ya, kalau perusahaan tengah narik, bank sudah dapat penghasilan 12.500. Dengan ada komitmen ini, bank harus siap mensuplai dana sebesar 10 juta. Kalau dia itu ada waktu penarikan ya, nah kalau sesuai dengan waktu debitur tidak menarik, maka dikenakan itu ya komitmen ya. Komitmen loan ini kan fee, provisi. Ada lagi komitmen loan dikenakan itu. Misalnya kalau komitmen loannya 10%, 10% dari bagus ditarik, tapi nggak ditarik. Sebulan nggak ditarik berarti 12 kali komitmen loan dikali pokok dari yang ditarik itu, yang akan ditarik itu dikenakan. Usaha di bank itu ada komitmen seperti itu. Kenapa? Karena bank itu sudah menyediakan dananya kan pada saat jadwal misal tanggal 1 Mei perusahaan itu menarik 1 M, tahu dia nggak narik, padahal bank udah nyiapkan dananya. Sampai ke itu nggak narik juga, berarti 1 Mei sampai Desember berapa itu? Itu 8 bulan kan, 8. Jadi 8 per 12 kali tarif komitmen loannya dikali
pagu yang itu, pagu yang akan ditarik itu 1 M itu pribadi. Jadi misal seperti ini ya, jika peminjam hanya menggunakan dana 8 juta ya, selama setahun, maka fee yang dikenakan atas komitmen yang tidak digunakanlah 94% dikali dengan 10 juta dikurang 8 juta berapa? 10 juta kan kali 1/4%, dapat 5.000. Itu komitmen loan yang ditarik. Jadi kalau dia nggak narik, kalau dia ini berapa nih? Kalau dia penuh setahun, selama setahun ya. Jadi kalau 10 bulan, 10 per 12 kali 1/4% kali 10 juta kurang 8 juta. Ya. Jadi kalau dia gunakan 10 juta, nggak ada komitmen loannya diberikan. Ya. Jadi ada terdapat risiko yang terkait dengan loan commitment itu interest rate risk ya, take down risk, credit risk, aggregate funding risk. Risiko muncul commitment loan. Interest rate pasti apa? Pertama kita lihat interest risk, kenapa ada muncul risiko suku bunga ya. Jadi commitment loan itu. Jadi potential risk timbul dari kenyataan bahwa komitmen awal bank itu memberikan pinjaman yang tersedia bagi borrower setelah periode komitmen dengan fixed interest rate. Jadi kalau fix itu misalnya bunga selama tahun 2022 ini diberikan 10%. Waktu debitur itu menarik dananya bisa 1 Januari 2022 dan 1 Januari itu bunganya bukan tadi berapa? 10%. Lalu 12%. Ternyata bunga pasar bukan 12%, tapi 15%. Jadi bank itu rugi 3%. Itu yang menyebabkan kerugian bagi bank itu. Kalau dia nariknya 1 Juli ya, 1 Juli, sebenarnya di pasar lah setahun itu 15%. Kalau komitmennya 12%, berarti rugi 3%. 3% kali 6 per 12 kali jumlah tarik ya. Tarik. Jadi caranya apa? Dia tidak menggunakan fixed rate ya, dalam komitmen, tapi floating. Ya. Yang floating kan nggak ada masalah. Kalau suku bunga pasar naik, pasar maka dia naikkan juga suku kredit. Tapi kalau fixed rate begini di situ. Jika prime rate timbul selama periode, maka cost of commitment loan dibandingkan pada peminjam. Yang demikian peminjam maka sedikit dampak pada saat pendidikan komitmen. Misalnya jika prime rate 10%, tapi cost of fund 15%. Maka spread antara indeks komitmen loan dan cost of interest rate lah 0,25%. Nah ini yang spread risk ini yang sering disebut dengan basis risk. Ya. Kenapa? Karena cost of fund 1,5%, tapi suku bunga prime rate 10%. Jadi kredit jadi rugi dia berapa? 2,5%. Dan spread di sini disebut dengan basis risk. Jadi basis itu selisih antara cost of fund dengan prime rate dari loan itu, dari komitmen loan. Sehingga lembaga bank itu siap dana sebesar maksimum pagu komitmen loan. Contohnya 10 juta, peminjam mempunyai fleksibilitas opsi untuk mencairkan dana antara 0 sampai 10 juta dolar kan, setelah periode dari komitmen lain itu. Komitmen lain itu sama komitmen loan itu bedanya, komitmen loan itu lah sama kalau sini namanya kredit modal kerja revolving ya. Kredit modal kerja diberikan kepada debitur dengan pagu contoh 10 juta, dia bebas naik
ditarik sejuta, besok dikembalikan lagi, itu lagi. Jadi dia bergulir itu. Nah, potensinya apa? Dengan ada fleksibilitas opsi bagi peminjam menarik dana suatu waktu kapan aja, maka lembaga keuangan itu kemungkinan mengalami krisis rugi ya. Dan itu liquidity risk dari terpaksa dana dikelola oleh provider. Boleh kan bisa menggunakan Januari, Februari, Maret, dan sepanjang itu. Jadi ada kepastian bank itu untuk ini kapan sih peminjam menarik. Dan suatu kecuali suatu dia dapat dana yang tiba-tiba di pasar uang jadi tinggi bunganya. Sehingga kalau di dalam komitmen lain itu biasanya bunganya floating, yang fix. Float bahaya, kalau fix bahaya. Jadi bunga kredit diberikan itu bisa aja berubah. Sekali tarik di pasar bunga 8%, berarti ditariknya bisa 9%. Besok sebelum lagi tarik, saya tarik itu bunga pasar 9%, jadi dia bisa 10%, 12%. Itu margin keuntungan ditetapkan oleh bank itu. Jadi lembaga keuangan itu dihadapkan pada tingkat contingent credit risk dan penetapan interest atau formulasi interest dari loan commitment. Biasanya lembaga keuangan sering menambahkan risk premium, misalkan pilihan kenaikan credit worthiness dari provider. Jadi risk premium itu risiko di mana terjadi kenaikan suku bunga dan sebagainya ditambahkan dalam suku bunga kredit. Bisa boleh mungkin di awal dipertimbangkan oleh lembaga keuangan dengan tingkat risiko kredit double A dengan 16% di atas prime rate. Dan kalau dia berjalan, bila perusahaan dibutuhkan kinerja menurun, dia triple B. Sehingga triple B itu sehingga kredit risk premium prime rate-nya dinaikkan itu. Dinaikkan ya. Direplace ulang. Dan yang kedua, risiko kredit yang muncul dari komitmen loan itu. Jadi sebagai lembaga keuangan masukkan perubahan tersebut, penurunan credit worthiness dengan penetapan ulang atau loan commitment-nya. Jadi akan berdampak pada kegiatan biaya legal dan kontrak serta borrow dan out of business. Jadi serba susah bagi perbankan. Kalau dia itu melakukan perubahan dalam commitment loan-nya, pertama lah harus dia addendum. Dia tambah lagi benetaris. Yang kedua, kemungkinan si itu mengundurkan diri itu. Kalau dia tidak mencarikan kredit itu. Karena kalau misalnya tadinya disepakati bunga 10%, tahu pas saya tarik bunga 12%. Ya. Karena kenaikan suku bunga pasar. Nah, biasanya debitur nggak mau. Dia pindah ke bank lain. Nah, caranya mereka bukan seperti banyak perusahaan besar ya. GM Ford ATM mengambil multiple commitment loan. Jadi perusahaan besar itu karena hadapan kepada berubah suku bunga, dia ngambil lembaga PBN yang tidak hanya satu GM. Dia minjam ke GM, minjam ke Ford ATM sini bisa dia minjam ke Mandiri, minjam juga ke BI, minjam juga ke PSI. Sehingga masing-masing bank itu kan beda-beda kebijakan kreditnya. Sehingga mengurangi kredit bagi perusahaan itu, bagi perusahaan. Dijauhkan sebagai kelangkaan kredit ya, kredit keras di masa datang. Jadi tiket legal lending limit oleh bank sentral. Jadi kalaupun dia punya satu bank, tapi kalau nambah lagi kan GWM itu pengaruh juga. Dia pinjam ke bank lain. Selanjutnya pengguna dana di berbagai bank oleh satu bank adalah dalam rangka mengeser loan supaya bangsa ke kanan pada semua tingkat bunga. Jadi pengguna dana berbagai bank oleh
oleh debitur itu ya, itu menghindari risiko itu, risiko kreditnya juga ya. Bukan risiko kelangkaan kredit. Jadi sebagai sudah pakai kredit banyak, kalau satu banknya mungkin ada kena project minimum apa, bukan GWM tapi BMPK batas minimum kredit. Jadi keempat ujian di atas ya, global loan commitment, dia akan meningkatkan insolvensi eksposur bagi lembaga keuangan, itu pasti. Hasil PRI menunjukkan bahwa bank yang mempunyai komitmen loan lebih banyak cenderung punya karakteristik risiko dari on balance sheet rendah dibandingkan dengan bank yang punya loan commitment yang rendah. Ya. Jadi bank-bank punya loan commitment yang lebih tinggi justru malah memiliki risiko dari on balance sheet yang rendah juga. Itu risiko rendah. Dengan bank punya loan commitment yang rendah. Kalau bank komitmen loan rendah, kemungkinan risiko kreditnya lebih tinggi. Dibandingkan bank yang komitmen loannya lebih tinggi, risiko lebih rendah kreditnya. Kenapa? Ini dengan demikian kondisi ini menyebabkan bank memberikan komitmen loan. Kalau komitmen loan itu kenapa bisa mengurangi risiko kredit? Karena ada income di situ, fee base dari situ ya. Sehingga fee base itu bisa mengurangi risiko dari kredit dari on balance sheet. Bagaimana dengan stability? LC dan stability. Jadi dalam fee yang dikenakan dalam penerbitan LC dan stability, bank menambahkan contingent future liabilities mereka. Jadi berdampak dengan apa? Contingent liability masa datang. Kemudian LC kan, ini dia sebagai issuing bank. Issuing bank begitu dia kirim kirim barangnya ke apa? Kalau dia kalau dia begitu issuing bank yang kirim dokumen clean, dia harus mengakui itu sebagai kewajiban. Nah, biasa bank itu dia akan beban kepada debitur sebagai kredit ya. Sudah selesai merupakan munculnya garansi oleh lembaga keuangan untuk menjamin kinerja dari pembeli jaminan tersebut. Beberapa hari exposure akan dihadapi oleh lembaga keuangan dengan pelaksanaan aktivasi comprehensive by MSLC, standard LC, credit contract, future forward, swap dan option, dan forward purchase and sales, when issue security, lalu source. Dan risiko komersial LC itu, risiko kredit kemungkinan muncul bila eksportir tidak bayar ke bank eksportir. LC itu, nanti gini, bisa bank itu buka LC impor, ya. LC impor dari debitur PTA di Indonesia. PTA itu butuh mesin pabrik. Mesin pabrik itu perusahaan pabrik misal di Thailand, apa di Korea itu mensyaratkan terus dibeli pakai LC. Jika dibuka LC impor di Bank Mandiri. LC impor ke Bank Mandiri, begitu LC impor ke Bank Mandiri kirim ke bank di Korea sebagai reserving bank. Nah, pada saat reserving bank mengirim dokumen ke Bank Mandiri klaim, maka Mandiri harus bayar itu. Nah, ya, mesin yang datang ke Indonesia itu. Sehingga nanti Bank Mandiri tagih ke PTA itu. PTA nggak bayar, maka itu bukan kerugian bagi bank. Jadi bisa kalau nggak bayar dijadikan kredit mulai kerja investasi karena mesin investasi. Investasi akibatnya investasi yang nggak dibahas, artinya apa? Proposal kan tiba-tiba si impor tiba-tiba dan seperti investasi. Biasanya nyusul pembahasan.
Atau saat buka LC impor itu dibahas seperti pembelian kredit. Takutnya kalau gambar itu langsung jadi konversi ke kredit investasi. Ada PK baru, di kredit baru. Maka risiko seperti itu oleh bank masukkan dalam LCV. Jadi LCV itu juga besar ya, yang kecil. Sekian persen dari nominal LC impor yang dibuka itu. Di LCV harus lebih besar dari expected default risk LC tersebut. Jadi kalau bisa probability kemungkinan LC impor tidak daripada LC importer di sini, PTA misalnya di contoh, maka itu LCV-nya ke LC impor itu lebih besar dari itu. Misalnya kemungkinan gambar 1% ya probability. Ya 1% LCV di atas 1%. Tapi tetap aja kan nggak sebanding kalau 1% itu ternyata betul-betul nggak bayar semuanya, itu bahaya. Maka kalau seandainya buka LC impor itu kan biasanya udah kenal perbankan. Kalau dia nggak kenal, hasil prediksi dia minta jaminan deposito 100%. Dia nggak mau. Ya. Tapi kalau kenal, yang perusahaan itu masih debitur dia dan hasil penjualnya boleh bank, bisa dipotong situ. Kalau kenal minta jaminan 100%. Saya sering terjadi itu. Kalau buka LC impor, ternyata yang wajib peminta itu bukan debitur perbankan, orang lain ya. Sehingga kita minta aja jaminan deposito. Di situ artinya kan dia sama kayak tunai. Mau ada jaminan deposito, waduh, repot udah nggak bayar, mesti kita bersih ke investasi. Investasi perusahaan bank belum kenal putus dengan setiap orang. Ditambah kompetisi macam ini lebih tinggi. Dan sustainable LC itu menempatkan fungsi yang sama dengan LC dalam hal fungsi sebagai penjamin insuran. Namun struktur dan jenis risiko di company berbeda. Sustainable LC itu dia LC dibuka, LC impor dibuka ya, untuk memenuhi kebutuhan dari importer itu. Bisa bahan baku gitu, sustainable LC untuk bahan baku. Bahan baku itu kan kadang naik ke turun ya. Ada tiga kontrak derivatif. Derivatif itu adalah sama bentuk kontrak opsi beli dan jual. Opsi dibeli dan opsi dijual maka keuangan. Jadi opsi itu kontrak apa opsi standar ya, standar option yang dipegang di pasar seperti call option. Opsi itu opsi untuk beli aplikasi, opsi jual aplikasi. Ini bisa disesuaikan, bisa enggak. Jika secara virtual default risk free. Begitu juga kontrak opsi khusus dibeli di over counter adalah OTC ya. Swap maka berapa elemen risiko. Swap itu di over the counter OTC. Jadi selama default risk berdasarkan over the counter ya, kontrak meningkat sesuai dengan jatuh punya kontrak dan mutasi yang ringan price. Ring price itu harga dari aset lain. Misalnya kalau dia itu opsi untuk beli obligasi, maka obligasi itu yang pakai mutasi
berfluktuasi menyebabkan default terhadap kontrak opsi itu. Interest rate ya, exchange rate. Karena ada 3 itu yang di hedging. Ada yang price khusus obligasi, kemudian interest rate, suku bunga, dan kurs ya. Hasil penelitian Piring menunjukkan bahwa derivasi kontrak selalu mengurangi risiko keuangan atau mengurangi keterpengaruhannya. Ya, karena kan tujuannya untuk kalau dia memiliki underlying aset ya, misalnya dia memiliki uang asing ya. Maka kalau dia memiliki uang asing kan kontrak opsi kontrak jual uang asing. Nah, kalau dipatinya kemungkinan kurs asing itu melemah, maka dia beli kontrak jual valuta asing. Dia itu menggunakan risiko dari pembelian. Tapi kalau seandainya dia punya mata uang asing, dia kontrak jual juga, kalau saat itu kecenderungannya usahakan naik, maka itu tidak. Tapi kontrak tidak realistis ya. Kontrak tidak wajar ini. Mungkin kalau sudah audit perusahaan seperti bank seperti itu, atau kontrak itu wajar itu, kemudian dicurigai ada masalah administrasinya. Karena nggak perlu kan. Bisa dolar akan naik terus dalam tahun ini. Tapi ada kontraknya, kontrak jual valuta asing ya. Maka merugikan lembaga keuangan itu. Kecuali kalau dia itu ada utang obligasi, perlu kontrak beli obligasi karena kursnya naik terus. Itu boleh. Kalau aset enggak. Aset itu kalau kursnya turun baru kontrak jual valuta asing. Ini terbalik dengan opsi terkait dengan underlying utang ya. For purchase and sales, konsep menerbitkan sekuritas. Jadi ini ada port beli dan jual. Port jual atau port beli. Port jual berarti kalau dia memiliki investasi bersekuritas. Jadi kalau dia port beli, dia memiliki obligasi seperti bond payable, kontrak port jual. Banyak bank program mempunyai komitmen untuk buy and sell sekuritas sebelum terbitkan sekuritas itu. Dia berhasil komitmen ini berpotensi rugi bagi lembaga keuangan. Berhasil komitmen ini disebut dengan keyword isu trading. Dan loan yang telah dijual ya, di loan stock itu, ini dia melakukan penjualan loan sebelum jatuh tempo. Itu sama seperti aset. Jadi dia mempunyai pinjaman kepada debitur bisa 10 miliar. Itu ke lembaga factoring ya, yang membeli hutang dia, jual ke dia. Bukti itu ada jenis kan under disclose, untuk disclose. Untuk disclose berarti tanpa jaminan, berarti dia jual putus. Tidak berisiko bagi penjual, tidak melakukan operasi juga. Kalau dia itu recourse, tapi kalau dia pakai recourse, di mana kalau hutang itu tidak bisa tagih oleh si factoring, dia bounce kembalikan lagi uang dulu itu. Itu risiko. Tapi kalau itu tanpa risiko, seperti menjual putus saja. Ya. Nah, dari 5 aktivitas comprehensive yang dijelaskan sebelumnya itu ya, dapat dibuka itu risiko bagi lembaga keuangan, tapi ada 2 risiko lagi yang bisa menimbulkan kerugian bagi perbankan.
settlement list sama affiliate list. Settlement list itu misalnya ini misalnya bisa ada transfer dana di jam 11 ya, multi-clearing house interbank di sistem. Jadi bank A transfer ke bank Z. Basic cash diambil oleh bank sentral akhirnya. Digital ini, bank Z transfer pada jam 11, bank Z transfer. Jadi ini bank Z kan menerima transfer di bank A. Ya. Nah, sampai jam 11 dia belum terima. Ya. 11.15 AM. Harusnya kan sudah terima. Bila bank X tidak mendeliver dana bank X. Bila bank S itu yang ini. Bank A, bank Z. Oh, jadi bank Z ini bank Z ini kan diterima petani bank A. Setelah sudah terima, maka dia pinjam ke bank Y, transfer 15. Nah, bila bank X tidak menerima dana kas pada akhir hari, ya, jadi bank X ini, bank X ini. Nah, bila X tidak menerima dana kas pada akhir hari, maka bank Z akan mengalami net positif negatif. Jadi tidak mampu membayar utangnya kepada bank Y. Jadi bank X ini mau transfer dana bank Z. Jam 11. Jam 11 ternyata bank Z itu terima dana di bank S. Maka jam 11 saya pinjam ke bank Y. Bank Y. Bank Y terima dipinjam ke bank Y. Dan sampai akhir hari bank S ini belum deliver juga bank Z, berarti bank Z kan nggak terima, nggak bisa bayar kewajiban ke bank Y akhir hari, sehingga bank Z itu rugi. Karena bank Y sudah janjikan transfer jam 11. Iya, bukan risiko settlement bagi bank Z ya, bagi bank Z. Maka di atas muncul settlement risiko dalam hal ini bank Z dirugikan ya, karena dia tidak terima dananya sehingga dia minjam ke bank Y. Ke bank Y kan dikenakan bunga ya. Nah, di akhir hari si bank X ini nggak bayar ke bank Z. Jadi bank Z tidak bisa membayar ke bank X. Jadi bukan bagian bagi bank Z. Dan yang berikutnya affiliate risk ya. Ini kan settlement risk ya. Settlement risk itu karena keterlambatan bayar oleh bank X ke bank Z seperti tadi. Yang bank Z terpaksa berutang ke bank X supaya akhir hari bank Y, bank X apa? Supaya hari bank X kirim ke bank Z, maka dia tidak mampu bayar ke bank Y. Jadi affiliate risk itu ya, itu galan salah satu anak perusahaan berdampak juga ke galan grup atau perusahaan dalam satu grup. Ya. Ini yang berpengaruh pada kontingent operasi terhadap kesehatan bank. Jadi sumber utamanya dari semua affiliate risk lah
kreditur dan regulator. Itu regulator sumber utama di FLS itu. Apa peran balance sheet dalam mengurangi risiko? Perannya seperti apa? Jadi aktivitas balance sheet dapat menambah risiko bagi keuangan. Jadi kontingen aset dan liabilitas mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda, sehingga mempunyai tingkat kegagalan dan potensi rugi tersebut yang berbeda pada pengiriman. Jadi balance sheet sebenarnya bisa mengurangi risiko, bisa nambah risiko ya, tergantung apa kelayakan dari transaksi derivatif itu. Jadi misalnya tadi yang tidak visible itu dia kontrak derivatif jual valuta asing ya. Aku 10 saat itu lama mungkin naik, tapi kan tidak menguntungkan. Merugikan. Terus dia tidak beli kontrak jual aset, ya, jual valuta asing ke pihak ketiga. Dan lindung nilai hedge dari interest rate risk, forex risk, dan credit risk pada on balance sheet risk. Instrumen derivatif OBS sebagai contoh forward, future option swap digunakan untuk mengurangi bagi risiko solvensi bagi lembaga keuangan dari nilai on balance sheet itu. Risiko hadapi dengan menggunakan instrumen OBS derivatif adalah lebih kecil dibandingkan solvensi risiko dihadapi oleh lembaga keuangan. Jadi kalau seperti ini, kalau misalnya kalau dia punya valuta asing, kemungkinan kurs valuta asing menurun, dia kontrak jual valuta asing itu. Kalau penurunan dia bisa imun kan, bisa tidak memiliki kerugian. Itu seperti kalau di aset. Ini dapat sampaikan kesempatan ini. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, saudara? Silakan ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Silakan ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Saya nggak kedengaran. Enggak. Si Sylvie ada pertanyaan? Sylvia? Enggak, Pak. Sejauh ini jelas, Pak. Felicia? Sejauh Bisa ini ada jelas, pertanyaan? Pak. Maita? Sejauh ini juga jelas, Pak. Maria? Maria ada pertanyaan, Maria? Tidak ada, Pak. Paham, Pak. Oh iya. Maria, kamu pakai jilbab, Maria? Enggak, Pak. Pakai apa? Pakai sebenarnya pakai jilbab. Regina? Belum ada Ada pertanyaan? Rosa? Sejauh ini belum ada, Pak. Dewi Yul? Belum ada, Pak. Azhar? Belum ada, Pak. Safa ada? Belum ada, Pak. Haris? Belum ada, Haris Pak. ada pertanyaan, Haris? Belum, Pak. Haris Sandi? Belum, Pak. Jelas, Pak. Yoga? Yoga ya? Ini karena HP-nya tutup dikasih. Belum ada, Pak. Sampai saat ini masih jelas. Bayu? Bayu ada?
Belum ada, Pak. Alia, Alia ada. Muhammad Rafli, Belum ada, Pak. Jen Jadu, nggak ada, yang bertiga ini nggak ada. Belum ada, Pak. Oke, saya mau apa? Absen. Jadi kalau nggak buka video, saya nggak absen ya. Pertama si Suno. Suno ada. Hadir, Pak. Sadam. Oke. Kemudian Nita. Hadir, Pak. Nita mana? Hadir, Pak. Bayu. Hadir, Pak. Wajah mana nih? Separuh wajah. Wajahnya mana nih? Yang lengkap wajahnya. Itu kamu suara deh. Arli hadir. Ada nggak Arli? Hadir, Pak. Wajahnya separuh aja. Regina mana? Regina. Hadir, Pak. Regina mana? Hadir, Pak. Jen. Jadu. Mana jadunya? Hadir, Pak. Keras suara nggak ada muncul sini. Nah itu. Rudi Perdana. Nggak ada Rudi. Ikhlas langit. Azhar. Hadir, Pak. Azhar. Rosa. Hadir, Pak. Mana Hadir, ada? Pak. Oh, penampilan beda sekarang Rosa habis lebaran. Beda gimana, Pak? Beda penampilannya. Biasa rambutnya dicat pirang. Sekarang hitam lagi. Siapa lagi? Di Felicia. Hadir, Pak. Hadir. Bayu. Hadir, Pak. Dewi Yul. Hadir, Pak. Safa. Hadir, Pak. Ini masih di kampung tuh mana nih? Saya nggak pulang kampung, Pak. Di kampung. Hmm. Ariel. Enggak ada tadi. Ariel Mangkil. Rafli. Hadir, Pak. Kalau kampung kecebak macet. Alia. Hadir, Pak. Maria. Hadir, Pak.
Sylvia, Hadir, Pak. Maita, Hadir, Pak. Aris, Hadir, Pak. Rangga, selesai. Jadi sudah kontrol itu absennya ya. Kalau 4 kali udah nggak bisa itu. Ini sudah ini udah 4 kali. Ya, itu. Sadam. 1, 2, 3. Nanti ini banyak itu ya, absennya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi di sini. Kalau nggak ada, kuliah Pak. kita. Pak, Ya. mohon maaf Pak, ini saya Muhammad Aris Alwaris, itu yang di stripin tuh Pak di bawah. Itu saya izin vaksin waktu itu Pak, booster. Oh, di sini. Oh, Ini Pak yang digarisin. cuma sebentar. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa nih kuliah? Ke berapa tuh? Kuliah ke 1, 2, 3, sebentar. Jadi mana Aris? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini. Adil, Itu Aril Pak, Adil. saya Aris. Adil. Iya. Di sini. Oh, ini. Makasih Pak. Jadi kalau nggak ada lagi pertanyaan ini kita keep di sini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak ya, Terima kasih Pak. banyak Pak. Sehat-sehat ya, Sehat-sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Sama-sama. Izin live ya, Pak. Ya, silakan.